Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program Saat Teduh Sains Surabaya. Kita akan kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagi rekan-rekan saya yang ingin mendapatkan bahan renungan saat teduh ini, bisa didapatkan di Instagramnya Sains Surabaya di shine_surabaya, atau di Facebooknya Sains Surabaya yaitu shine_surabaya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh kembali dapat mengambil bagian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membukakan, memberikan hikmat, pengertian bagi kami, sehingga firman yang kami renungkan ini benar-benar masuk dalam hati kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang Allah Bapa dan Kristus Yesus, yang terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Untuk itu saja mari kita buka Alkitab kita dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Haleluya. Saudara yang kekasih, surat 2 Timotius ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus. Tulisan terakhir dari Rasul Paulus sebelum akhirnya tidak lama kemudian dia mendapatkan hukuman mati di Roma. Nah, ketika kita membaca kedua ayat ini, maka kita akan mendapatkan kesan yang kuat bahwa pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, salam yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius ini, bagaimana perasaannya untuk menghadapi hukuman mati yang akan dia ambil, dan dia seolah-olah mendelegasikan tugas pelayanan atau memberikan kekuatan supaya Timotius dapat melayani dengan baik, karena ini adalah surat yang kedua kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Sehingga kita bisa melihat bahwa kesan yang diberikan Rasul Paulus adalah memberikan semangat bagi dia, karena Rasul Paulus akan menghadapi hukuman mati, sehingga Timotius harus berjalan dan harus terus melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan bagi dia dalam tanggung jawab yang dia punyai. Kemudian membuat supaya Timotius yakin terhadap panggilan serta jalan hidupnya Timotius bersama Tuhan. Ini adalah sebuah ciri khas penulisan surat Paulus yang biasanya dilakukan. Tetapi di dalam 2 Timotius ini ada sebuah unsur yang lebih khusus yang diberikan kepada Timotius. Nah, ciri khas penulisan surat Paulus ini biasanya mengidentifikasikan dirinya sebelum menyapa kepada setiap penerima surat, gitu ya. Nah, selain itu juga Paulus hampir selalu menggunakan salam seperti berikut: kasih karunia, belas kasihan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang kasih, ciri khas dari salam yang diberikan oleh Rasul Paulus ini yang ditutup dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita mengandung makna teologis yang cukup besar, karena penggunaan kata yang Rasul Paulus pakai antara Allah Bapa dan Kristus Yesus adalah sebuah keseimbangan, artinya sama derajatnya. Nah, terkait dengan Allah Bapa, kata yang dipakai di dalam penulisan yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius ataupun kepada orang-orang atau jemaat yang dia tujukan, itu menggambarkan sebagai Allah Bapa, Theopatros, gitu ya, sebagai salah satu nama Allah yang paling menonjol. Nah, Theo sendiri dari kata Theos, gitu ya, Tuhan.
Nah, patros atau pater itu dari kata dasarnya pater itu melambangkan bapa atau leluhur. Artinya Allah Bapa itu bisa dipandang sebagai Bapa kita yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang melindungi kita, dan yang memimpin kita di dalam kehidupan kita. Jadi sama seperti gambaran yang Yesus berikan kepada kita di dalam doa Bapa kami, itu pula yang dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam setiap salam yang dia berikan kepada setiap jemaat. Paulus sama seperti penulis perjanjian baru lainnya, dia menggunakan kata ini, Theopatros ini, tidak hanya dalam salam, tetapi dalam pengakuan iman, di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan, dan di dalam setiap nasihat-nasihat yang dia berikan. Nama ini menggambarkan bahwa tempat Allah sebagai pribadi pertama dari Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan peran Allah sebagai Sang Pencipta yang memelihara, yang mengatur alam semesta sebagai kepemilikannya yang terungkap di dalam sejarah-sejarah dunia yang kita lihat sampai hari ini terjadi. Maka tidak heran bahwa Paulus sering memasukkan Theopatros ini dalam setiap sambutannya. Nah, Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita merupakan sumber tunggal dari kasih karunia yang kita terima, rahmat yang kita terima, dan damai sejahtera yang kita terima. Untuk itu kita harus menyadari betul bahwa dalam iman kita kepada Allah, kita diperkenalkan Dia sebagai Bapa yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang mengasihi kita. Saya ingin membagikan sebuah ilustrasi yang sangat memberkati. Ada sebuah kisah seorang guru sekolah minggu memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggunya. Dia bertanya kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka dapat menggambarkan seperti apa Allah Bapa. Dan untuk mudahnya itu, dia bertanya kepada anak-anak supaya anak-anak menggambarkan Allah Bapa sama seperti bapaknya mereka atau ayahnya mereka. Nah, kemudian minggu depan berkumpullah kembali dalam ibadah sekolah minggu, dan akhirnya guru menanya. Ibu guru ini bertanya kepada anak-anaknya, bagaimana, apakah kalian sudah membuat tugas yang kemarin diberikan? Kemudian anak-anak mulai sahut menyaut dan mulai menggambarkan masing-masing ceritanya, menggambarkan Allah seperti bapa mereka atau seperti ayah mereka. Ada yang berteriak, Allah Bapa itu seperti dokter. Ujar seorang anak yang memang ayahnya adalah seorang dokter. Dia sanggup menyembuhkan penyakit seberat apapun. Tidak mau kalah, ada anak yang lain yang berteriak, Allah Bapa itu seperti guru. Karena memang anak ini ayahnya adalah seorang guru. Dia sanggup untuk berbuat baik dan yang benar, mengajarkan kita baik dan benar. Kemudian ada lagi satu anak lagi berteriak, Allah Bapa itu seperti hakim. Dia adil untuk memutuskan segala perkara di bumi ini, karena memang ayahnya adalah seorang hakim. Kemudian ada lagi satu anak lagi berteriak, menurutku Allah Bapa itu seperti seorang arsitek. Dia membangun rumah yang indah untuk kita di surga, ucap seorang anak yang tidak mau kalah dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada lagi satu anak lagi berteriak, Allah Bapa itu pokoknya kaya sekali deh, katanya. Apa saja yang kita minta dia punya. Ujar seorang anak yang memang dia adalah seorang anak dari seorang konglomerat pada saat itu. Kemudian ibu gurunya tersenyum ketika satu demi satu anak memperkenalkan sosok Allah Bapa dengan semangat tadi. Tetapi ada satu anak yang duduk termenung, berdiam diri, dan sedikit risih dengan jawaban dari setiap anak-anak yang menggambarkan tentang Allah Bapa menurut Bapa mereka yang sama seperti ayah mereka. Kemudian ibu guru ini berinisiatif untuk bertanya kepada anak ini, Edi, menurut kamu Allah Bapa itu siapa? Menurut kamu Allah Bapa itu seperti apa? Ujar ibu guru dengan lembut kepada Edi. Dia tahu bahwa anak ini
adalah anak yang tidak seberuntung dalam tanda petik seperti anak-anak yang lain dalam hal ekonomi dan lebih cenderung untuk tertutup. Edi hampir-hampir tidak dapat mengangkat mukanya dan suaranya begitu pelan ketika menjawab. "Ayah saya seorang pemulung," kata Edi. Jadi saya pikir Allah Bapa itu seorang pemulung yang ulung, katanya. Ibu guru terkejut bukan main. Dan anak-anak lain protes mendengar bahwa Allah Bapa disamakan dengan seorang pemulung. Kemudian Edi mulai ketakutan. Ibu guru menyapanya dengan lembut. "Edi, mengapa kamu menyamakan Allah Bapa dengan pemulung?" Dan untuk pertama kalinya, Edi mengangkat wajahnya dan menatap sekeliling teman-temannya sebelum akhirnya dia menjawab. Dan dia berkata, "Karena ia memungut sampah yang tidak berguna seperti Edi dan menjadikan Edi manusia baru. Dia menjadikan Edi anaknya. Sama seperti ayah saya yang memungut kaleng bekas, botol bekas, dan menjadikan itu sebagai barang yang bernilai untuk memberikan makan. Edilah kaleng bekas itu, Edilah botol bekas itu, Edilah sampah itu yang dijadikan berguna oleh Bapa kita, oleh Allah Bapa kita." Saudara yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari ilustrasi ini? Bukankah Allah memang pemulung yang ulung? Dia memungut sampah-sampah seperti saya dan saudara. Dia menjadikan kita anak-anaknya, hidup bersama dengan dia, menjadikan kita biji mata kesayangannya, bahkan menjadikan kita sebagai pewaris kerajaan. Untuk itu mari saudaraku yang kekasih, sama seperti Paulus yang terus mengingat Allah Bapa sebagai pemelihara, sebagai pelindung, maka kita harus menyadari bahwa Allah lah yang menjaga kita dan memelihara kita. Allah Bapa menyapa kita hari ini dan setiap hari dengan rahmat-Nya. Maka ketika kita bisa bernafas pun, saya percaya bahwa Dia yang memiliki peran besar di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita juga menyapa kembali, menyambut sapaan-Nya yang penuh rahmat itu kepada kita dengan penuh dengan ucapan syukur. Ingat, Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita adalah sumber satu-satunya kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Dan Dia mengasihi kita. Mari kita satu berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang indah Tuhan. Hari ini kami boleh belajar mengenai pribadi-Mu Tuhan sebagai Bapa yang baik. Ketika kami melihat diri kami, siapa kami Tuhan sehingga Engkau mengasihi kami Tuhan. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami Tuhan. Siapa kami Tuhan untuk Engkau memilih, memilah, menjadikan kami baru, menjadikan kami biji mata-Mu, menjadikan kami hidup kembali dalam kehidupan yang baru. Ajar kami Tuhan setiap hari ketika kami membuka mata kami, menarik nafas kami, dan menyadari bahwa semua hanya karena Allah menyapa kami dengan rahmat-Mu, dengan kasih karunia-Mu atas kami. Dan ajar kami untuk selalu menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami, baik dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, studi kami, usaha kami. Tuhan memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.